Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat pendengar setia. Selamat sehat untuk kita semua. Kembali lagi di 101.4 Voice FM. Kembali lagi pastinya dengan saya Sri Ramadhani yang nemenin kamu beberapa menit ke depan. Di edisi kali ini pada program acara Ragam Cerita Mahasiswa, pastinya kita akan membahas tentang lika-liku jadi mahasiswa nih. Sobat pendengar, penasaran kan? Stay tune ya. Sore ini kita kedatangan tamu spesial, tapi nantinya kita dengarkan dulu satu kidung pembuka dengan judul Monokrom Tulus. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasih. Sobat pendengar, pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah anak kos, para pejuang hidup yang tinggal jauh dari orang tua, ngerahin hidup di perantauan, dan pastinya punya segudang cerita menarik, seru, kadang juga ngenes pastinya kan. Nah, di podcast ini kita bakal ngebahasin seluk-beluk kehidupan anak kos. So, buat kamu yang anak kos sejati atau pernah ngalamin kehidupan anak kos, langsung saja pasang headset kamu dan dengar podcast ini sampai selesai. Oh ya, jangan lupa juga buat share pengalaman kos kamu di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang udah siap nih ngedengerin cerita seru dari anak kos, yuk let's go. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Aulia dan Hamda. Nah, sebelum kita berbincang-bincang bersama nih mengenai suasana kos ya sebagai mahasiswa, boleh dulu nih perkenalan dulu dari Kak Aulia sendirinya. Boleh Silakan dong, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Sri. Halo sobat pendengar, perkenalkan nama aku Fitri Aulia. Kesibukanku sekarang yaitu berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Aku berasal dari Pariaman. Lanjut nih perkenalan yang kedua itu kepada Hamda. Silakan. Halo sobat pendengar, perkenalkan nama saya Hamda Laila Safitri, biasa dipanggil Hamda. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sekarang saya sedang berada di semester 6 dan merupakan orang asli Payakumbuh. Ternyata Hamda dari rahim seorang ibu ya. Akhirnya kita juga sama loh. Wih, kita sama, nggak sama kayak sebelah. Oh iya. Sebelah kan bukan dari situ. Aulia dan Hamda rupanya itu sama-sama mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang. Betul ya. Kak Sri. Nih, untuk bercerita lebih lanjut nih tentang masalah kos nih. Apa sih yang kalian rasakan selama di kos? Gimana cara betah di kos nih? Kan udah semester 6 ya Kak Hamda? Betul Aulia? Betul Kak Sri. Aulia di semester berapa? Semester 6 juga Kak. Oh, sama ya. Jadi gimana sih cara betah di kos gitu? Agar teman-teman kita yang mendengar juga tahu gimana sih cara betah di kos. Katanya banyak orang yang bilang di itu kos tuh nggak enak, jauh dari orang tua, makanan juga susah. Boleh dulu dong dari Kak Aulia. Kalau saya ya Kak ya, sebenarnya kembali lagi di awal gimana aku mula ngekos ya. Aku ngerasa dari awal mula ngekos sampai sekarang aku aman-aman aja, insya Allah ya Kak ya. Karena dulunya tuh aku di asrama pas SMA-nya, jadi udah terbiasa gitu jauh dari orang tua dan rasanya ya biasa aja gitu. Dan aku pun rasa di kos tuh ya rasa rumah sendiri. Ya walaupun di kos itu pasti ada suka dan dukanya gitu, dan ada juga kejadian horornya gitu kan. Jadi ya menurut aku gimana sih cara betah di kos ya, jadikan kos itu rumah sendiri gitu. Buat senyamannya, mau dekor kek gitu, mau dibuat apa terserah kita kan kita ngekos. Jadi kalau kita nyaman di tempat itu pasti itu tuh senyaman di rumah juga gitu. Oh gitu Kak Sri. Betul sih. Buatlah kos tuh ibarat rumah kita sendiri. Kalau kita nyaman di sana pasti rasanya juga nyaman sih sebenarnya. Boleh dong dari Kak Hamda, bagaimana sih cara berbetah di kos gitu? Nah, kalau aku sendiri ya Kak Sri,
aku tuh lebih tipe ke yang nggak betah gitu di kos. Aku tuh nggak bisa diam satu di tempat, dimana aku tuh harus terus bergerak, harus terus produktif gitu. Jadi untuk waktu di kos tuh sebenarnya aku nggak betah. Kalau bisa pulang kampung, aku mending pulang kampung. Aku nggak betah banget di kos, karena hidup sendiri itu ya Kak Sri sebenarnya sangat-sangat susah, sangat sulit, dimana kita makan sendiri, cuci baju sendiri, uang jajan ditakarin. Pokoknya semuanya serba sendiri. Karena bagi aku yang baru pertama kali ngekos, baru pertama kali jauh dari orang tua, itu tuh kayak berat banget gitu. Jadi kayak ada tekanan batin gitu. Jadi itu membuat aku kayak gak betah di kos. Tapi setelah ini, dimana sekarang udah semester 6 ya, udah lama juga kuliahnya. Aku udah berusaha buat gimana ngendaliin diri sendiri, buat biar supaya betah gitu di kos, lama-lama di kamar gitu sih Kak Sri. Jadi selama di kamar tuh apa aja yang kakak lakuin biar agar betah di kos gitu? Lagi berusaha kan? Jadi apa sih usaha kak gitu untuk biar betah di kos gitu? Oh banyak, salah satunya itu yang paling penting dan tidak terlupakan itu ialah rebahan di kasur. Wah, sangat-sangat produktif ya Kak Hamda. Jadi pengalaman Kak Aulia dan Kak Hamda juga berbeda-beda, karena Kak Aulia udah biasa nih tinggal jauh dari orang tua karena juga dulu mondok kan. Terus karena Kak Hamda juga dulu SMK, jadi dekat juga sama orang tua, nggak biasa jauh dari orang tua, dan sekaligus ke kos merasakan hal perbedaan gitu. Nah, jadi jauh dari orang tua. Nah, kalau Kak Aulia sendiri itu dia menanamkan bahwa kos tuh sebagai nyaman ya, sebagai rumah sendiri. Kalau Kak Hamda ya lakukan hal-hal produktif. Kalau misalnya ada merasa tidak nyaman di kos, boleh tuh pergi kayak ada acara organisasi dan segala macamnya. Ke pertanyaan kedua, hal yang menarik nih dari kos gitu menurut kakak Hamda sendiri bagaimana? Hal menarik ya. Kalau menurut aku hal yang menarik dari kos itu yang pertama itu karena hidup sendiri. Jadi jatuhnya kalau hidup sendiri itu ya kita sendiri, apa-apa sendiri, terus kita lebih bebas gitu. Tapi itu bukan cuma hal menariknya ya, itu juga kayak dampak negatifnya. Karena kalau kita sendiri itu kita ibaratnya lebih kayak bebas, apalagi kebetulan di kos aku yang sekarang itu kami ibu kosnya tuh nggak menetapkan jam malamnya. Jadi emang tergantung diri sendiri gitu, gimana cara diri sendiri, gimana kita manajemen waktu kita, apa yang kita lakukan, terus gimana kegiatan kita. Apalagi kita kan hidupnya di lingkungan baru gitu jatuhnya kan. Jadi lebih kayak gitu sih Kak Sri. Jadi untuk menarik di kos tuh hal menariknya pasti kan karena hidupnya sendiri ya kan. Terus misalnya kalau misalnya lagi sama orang tua tuh harus jam pulangnya jam segini gitu ha. Harus pergi sama kawan gitu. Kalau sekarang kan kita bebas, tapi ya walaupun bebas kita harus pandai tuh menjaga diri kita sendiri. Nah, boleh dong Kak Aulia tuh hal yang menarik di kos seperti apa? Tadi Kak Hamda dia bilang karena hidup sendiri gitu. Nah, Kak Aulia gimana? Hal yang menarik ya Kak Sri terkait di kos ya, aku setuju sih dengan pendapatnya Kak Hamda, yaitu dengan kita di kos tuh kita bisa bebas bisa kemana-mana sendiri tanpa ada batasan waktu gitu kan. Nah menurut aku juga selama di kos aku juga punya waktu buat diri aku sendiri, entah aku mau ngapain di kos gitu, nggak ada yang larang gitu. Ya yang menariknya juga ada teman baru pastinya gitu. Di kos itu kita dapat teman baru, bisa dari adik kelas, bisa dari kakak kelas. Nah itu tuh kita bisa dapat banyak pengalaman dari teman-teman baru itu pastinya. Oke gitu Kak Sri. Oke, dari Kak Aulia kita dapat bertemu dengan teman-teman baru. Dari Kak Hamda kita punya waktu sendiri, bebas ya ibaratnya. Oke nih, udah bahas tentang hal menarik dan bagaimana cara betah di kos. Boleh nggak sih Kak Aulia tuh ceritain tuh apa aja kejadian sebagai anak kosnya yang kan Kak Aulia sama Kak Hamda nih kan ngekos nih. Gimana sih Kak Hamda dan Kak Aulia itu menjaga pola
kesehatan gitu, bagaimana manage makanan, gitu, memilih-milih makanan. Soalnya ada beberapa kejadian di mana ada seorang mahasiswi yang meninggal akibat asam lambung. Nah, kita tahu sendiri kan Kak, kalau misalnya asam lambung itu biasanya terjadi akibat pola makan yang buruk. Iya, Saat pola benar. makan, apalagi kita sebagai mahasiswa nih banyak banget tugas. Jadi ada yang nggak sama makan atau nggak sempat nyari makan keluar karena banyaknya tugas gitu. Nah, bagaimana nih Kak Aulia memberikan pola makan yang sehat gitu? Bagaimana waktunya? Apa harus ada urutannya atau ada berapa jarak? Bagaimana jarak kita makan sarapan pagi, nanti siangnya gimana gitu? Beritahu dong tips-tipsnya biar kita tuh sebagai anak mahasiswa tuh enggak lalai dalam makanan gitu, apalagi pola kesehatan kita gitu. Boleh dong Kak Aulia? Iya, oke. Kak Sri, terkait hal itu ya benar banget, pola makan itu harus dijaga banget bagi anak kos, karena kita yang sibuk kuliah atau sibuk tugas kadang lupa waktu gitu untuk makan, apalagi kalau anak-anak rebahan di kos gitu, khusus anak rebahan itu tuh lupa gitu jam-jam buat makan itu. Kalau aku sendiri sih makan itu penting ya, harus 3 kali sehari gitu. Kalau bisa ya kalau sediain lah gitu jajan atau roti di kos, jadi tidak perlu keluar, karena tantangan terbesar anak kos itu ketika mau keluar dari kos untuk membeli makan itu tuh berat banget, rasanya mager banget. Nah, bener juga yang seperti kakak bilang tadi terkait kasus yang anak kos yang ditemukan meninggal itu ya, itu tuh benar banget sih. Aku itu tuh kejadiannya di dekat kos aku ya Kak Sri. Iya, deket banget. Jadi aku tuh malam itu tuh benar-benar ke-trigger dengan tertampar rasanya, karena Sempat nggak tidur ya Kak iya Aulia? sempat nggak tidur beneran, karena anak kos ngerasain itu semua. Kita nahan-nahan lapar supaya males keluar gitu karena nggak makan gitu kan. Jadi kejadiannya itu ketika hari Kamis. Dia tuh temennya ini yang temennya sakit, dan temennya yang lain ada 2 orang dalam kos itu, tapi mereka nggak acuh gitu, padahal dari malam temennya ini udah kesakitan, udah muntah-muntah kabarnya gitu kan ya. Sampai-sampai jadi selanjutnya kejadian yang sebenarnya tuh Kak, yang saya dengar dari kepolisian juga, bahwa ternyata sampai ke hari Jumatnya Kak, dia belum makan, temennya yang sakit ini, anggap aja namanya si N ya, kita inisialkan aja N. Jadi si N ini dia belum makan dan dia sakit posisinya, dan temennya yang 2 ini A dan B gak acuh sama sekali. Dan paginya A bertanya ke si N, kamu udah makan? Ternyata si N ini bilang belum. Kamu kuliah nggak? Enggak. Dan si B tetap di kos, si A pergi. Tiba-tiba udah siang hari, ternyata N ini udah dingin, ditemukan udah nggak bergerak, dan si B ini baru sadar ketika itu. Dan aku mikir, kenapa sih setega itu gitu loh, setega itu anak kos nggak memperhatikan temennya gitu, sampai ditemukan udah jadi mayat. Coba lah, itu part yang bikin aku merinding banget sih Kak, beneran. Kayak kok bisa gitu, setega itu temennya nggak ngacuhin sampai temennya ditemukan udah nggak bernyawa gitu. Karena aku ngerasain sendiri sih, ketika aku sakit perut karena lambung itu emang beneran sakit banget Kak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin dia juga ngerasain apa yang aku rasain, jadi ya dia juga malu untuk mengungkapkan gitu, karena kalau dia lapar gitu. Jadi rasa nggak enaknya itu dia pendam, akhirnya dia meninggal dalam keadaan kesakitan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sakit pun kita harus perlu namanya teman gitu. Nah, kita sakit pun kita ceritakan sama orang, apalagi orang terdekat kita yang satu kos sama kita. Kalau nggak nanti dampaknya juga berbahaya bagi kita kan. Gitu. Apalagi orang tua kita diamanahkan untuk kita untuk kuliah gitu, untuk memberikan kita nafkahnya itu ya untuk kita kuliah gitu kan. Nah, uangnya itu untuk kita konsumsikan, belajar dan segala macam kan. Nah, jadi untuk pelajaran ya kan Kak Aulia, kita harus
tidak hanya diri kita sendiri kita pedulikan, tapi juga orang lain gitu. Misalnya kita juga ketemu teman yang lagi sakit juga kita harus peduli, Iya, harus benar. care sama dia gitu. Iya benar-benar Kak Sri. Karena itu juga jadi tamparan banget bagi aku semenjak kejadian itu aku nggak mau lagi nih buat makan telat. Benar-benar aku harus menjaga pola makan aku harus 3 kali sehari. Nggak mau tahu gitu. Kalau bisa sediain makanan itu penting banget bagi anak kos ya. Dimanapun kalian berada. Karena kita nggak tahu penyakit itu bisa datang kapan aja gitu. Wah. Jadi nih sebagai anak kos ya harus ingat tuh pola makan tuh harus teratur. Misal kalau lagi malas keluar, udah siapin roti atau siapin makan makanan yang bisa di stok untuk beberapa hari gitu. Nah, kayak buah-buahan ya, misalnya pepaya atau apel gitu. Ataupun yang murah-murah deh kayak pisang segala macam, atau beli aja pisang yang murah meriah gitu. Buah-buah yang murah meriah. Nah, jadi lanjut ke Kak Hamda, bagaimana sih kakak dalam mengelola makanan kakak gitu, keseharian kakak gimana? Misalnya dalam harian tuh apa sih yang kakak lakuin untuk gaya kesehatan kakak gitu? Boleh dong Kak ceritain dikit aja lagi. Oh iya, kalau kalau aku ya Kak Sri, apalagi baru dengar cerita Kak Aulia tadi ya. Emang aku pernah sempat dengar juga berita itu, apalagi kalau nggak salah korbannya itu cewek. Iya benar. Biasanya kan kalau kita nih ya sebagai cewek-cewek kadang untuk ngungkapin apa yang kita rasain itu emang agak susah gitu, apalagi Iya sih. jadi itu sih menurut aku yang pentingnya kalau buat ngekos tuh mending cari kawan yang benar-benar ini deh sepemikiran gitu sama kita, yang ngerti kita ngerti dia. Emang bagusnya kayak gitu sih, apalagi tadi karena dia kebetulan kawannya ada 2 tapi ini kan ada kesibukan tidak peduli masing-masing ya. juga Iya, gitu. benar-benar. Dan juga lebih ini sih ke diri sendiri lebih ditekankan lagi gitu, lebih dijaga lagi pola makannya, manajemen waktunya, dan jangan lupa olahraga juga karena olahraga tuh penting ya, kita tuh harus terus bergerak apalagi nih di Benar, benar, usia muda kan Iya. gitu ya gitu Benar sih banget. Kak Sri. Ya, dari Kak Aulia nih kita dipesankan dari Kak Aulia bahwasannya kalau misalnya nggak ada malas keluar harus siapkan makanan dalam kos gitu. Untuk Kak Hamda sendiri ya kita harus selain pola makan yang diatur, kita juga harus sering-sering olahraga ya. Jangan hanya rebahan aja di kos, kita harus juga olahraga. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir nih, sangat menarik banget ya cerita kita pada siang hari ini. Iya. Betul. Nah, dari kejadian dari kejadian bagaimana cara di kos, cara betah di kos, terus hal yang menarik di kos, terus dan apa sih cara kita untuk selalu menjaga daya tubuh kita, kesehatan kita di kos. Apalagi kita jauh dari orang tua kan, tidak ada yang bisa memantau kita gitu, nggak ada yang bisa menanyakan udah makan belumnya gitu. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir nih untuk Kak Hamda, bagaimana suka duka menjadi anak kos terakhir nih? Boleh dong Kak spill gitu. Terakhir ya Kak Sri, tapi aku di sini aku mausnya suka deh. Nanti biar bagian dukanya biar bagian Kak Boleh Aulia. banget, boleh banget. Jadi kalau suka yang aku alami selama hidup ngekos ya, apalagi udah 6 semester, Wah, semester jauh banget. udah mau guys. akhir, alhamdulillah. Wah, Semoga alhamdulillah. 3,5. Amin. Jadi menurut aku sukanya aku tuh yang pertama karena alhamdulillah aku punya teman yang selalu support. Masya Allah. Dimana pertemanan aku tuh alhamdulillah yang positif. Kalau kami nggak ada uang tuh bisa dipinjamin, diingatin terus kalau ada tugas. Nah, dan itu tuh kayak emang berkah lah gitu. Apa jatuhnya ya? Mujizat, Iya. mujizat banget punya teman yang benar-benar suportif, yang mendukung terus. Apalagi ibaratnya aku yang lumayan aktif juga di kampus, dan teman-teman aku nih sebenarnya dia itu kupu-kupu. Jadi mahasiswa kupu-kupu tuh ya teman-teman itu tuh kuliah pulang. Nah Iya, itulah iya, teman aku, dan aku yang berbeda sendiri di mana aku aktivis. Tapi teman-teman aku walaupun di tengah kesibukan aku ikut organisasi ini, gabung ke sini, gabung gini, mereka tidak di mana teman aku nih selalu mengingatkan juga, selalu support aku kalau ada tugas tuh ya dikerjain. Apalagi emang kalau udah gabung organisasi itu fokus kita emang disita terus ya, tapi kan kita sebagai mahasiswa kan disuruh kuliah nih buat Iya. orang tua, jadi emang prioritaskan dulu kuliahnya, nanti organisasi buat sampingan. Tapi betul, betul. pertemanan kita yang benar-benar tuh emang
diutamakan gitu. Emang itu jadi prioritas kita gitu, apalagi kita anak rantauan kan. Jadi teman-teman inilah yang menjaga kita, yang ngingetin kita terus gitu. Ya menurut aku segitu sih, apalagi aku punya teman namanya Sefni kan. Dia nih ibaratnya di circle kami itu, di pertemanan kami, dia tuh yang paling berperan aktif banget buat ngingetin makan ini, jangan lupa makan, nanti kita ada tugas ya besok, makalahnya udah belum, nanti mau makan apa, aku ada ini nih, bisalah datang ke kos. Nah dia tuh selalu kayak gitu. Nah itu benar-benar kayak orang yang butuhin dalam pertemanan sih. Juga ada, setiap pertemanan pasti ada teman masing-masing, ada sifat masing-masing. Apalagi ibaratnya aku yang lumayan aktif juga di kampus, dan teman-teman aku nih walaupun di tengah kesibukan aku ikut organisasi ini, gabung ke sini, gabung gini, mereka tidak dimana teman aku nih selalu mengingatkan juga, selalu support aku kalau ada tugas tuh ya dikerjain. Apalagi emang kalau udah gabung organisasi itu fokus kita emang disita terus ya, tapi kan kita sebagai mahasiswa kan disuruh kuliah nih buat orang tua, jadi emang prioritaskan dulu kuliahnya, nanti organisasi buat sampingan. Tapi pertemanan kita yang benar-benar tuh emang diutamakan gitu. Emang itu jadi prioritas kita gitu, apalagi kita anak rantauan kan. Jadi teman-teman inilah yang menjaga kita, yang ngingetin kita terus gitu. Ya menurut aku segitu sih, apalagi aku punya teman namanya Sefni kan. Dia nih ibaratnya di circle kami itu, di pertemanan kami, dia tuh yang paling berperan aktif banget buat ngingetin makan ini, jangan lupa makan, nanti kita ada tugas ya besok, makalahnya udah belum, nanti mau makan apa, aku ada ini nih, bisalah datang ke kos. Nah dia tuh selalu kayak gitu. Nah itu benar-benar kayak orang yang dibutuhin dalam pertemanan sih. Juga ada, setiap pertemanan pasti ada teman masing-masing, ada sifat masing-masing dong. Nah juga di teman aku kebetulan aku berlima, tadi aku udah nyebut Sefni, terus ada namanya Tri. Nah Tri ini ibaratnya orang yang cuek tapi care banget. Tipe-tipe kalian cuek ya, tapi sebenarnya hatinya tuh kayak princess. Nah iya betul, dan jangan lupa dia itu orangnya mulutnya pedas banget. Berasa kalau lagi ngomong itu tuh lebih baik sih daripada orang yang ngomongin belakang, nggak sih Kak? betul. Dan tapi dia ngomongnya kayak jelek, langsung ya. ke heart, sakit. Tapi itu demi kebaikan juga sih. Terus juga ada namanya Sri. Nah Sri ini kebetulan dia tuh ibaratnya penengah gitu, tapi penengah di sini dia kayak terbawa arus, kayak suara terbanyak. Nggak, orang misalnya lagi vote nih, terus suara terbanyak nih, ini dia ngikut aja gitu. Kadang dia kayak goyah-goyah kayak gitu sih. Tapi Sri itu tempat yang paling terbaik untuk bercerita menurut aku. Terus yang terakhir ada namanya Fitri Aulia. Nah saudari Fitri ini dia itu, dan teman aku yang terakhir ini namanya Fitri Aulia. Nah dia ini kebetulan aku pernah satu kos juga sama dia. Kami waktu itu ngekosnya bareng dari semester 2, tapi itu cuma satu semester. Nah dia ini kayak tipe orang yang seumuran kan, karena kami seumuran ya, jadi aku sama dia tuh kayak apapun yang kami bahas tuh kayak masuk gitu, jadi obrolannya nyambung terus gitu. Itu menurut sih Kak Sri. Pernah satu kos juga ya, Sat? Oh ternyata Hamda sama Kak Aulia juga pernah satu kos ya ternyata ya. Kak Sri. Nah boleh dong Kak Aulia nih spill dukanya nih menjadi anak kos. Boleh ya? Oke, ayo Kak Aulia ceritain dong dukanya sebagai anak kos. Oh, untuk duka menjadi anak kos pastinya menurut aku ada ya beberapa. Ada beberapa kejadian itu di kos aku. Oke, karena Kak Hamda udah bahas suka jadi anak kos, aku mau bahas dukanya juga nih. Jadi ada beberapa kejadian di kos aku, ya mungkin anak kos lain juga ngerasain ya dukanya, yaitu ketika kita itu sakit, nggak ada yang perhatiin gitu, dan nggak berani ngungkapin. Ya mau nggak mau kita gerak sendiri untuk beli makan, untuk obatin diri sendiri kayak gitu. Ya syukur-syukur deh kalau misalnya dapat temen yang peka gitu, kalau enggak ya mau gimana gitu. Nah selanjutnya itu ketika
ibu kos yang nggak pengertian. Nah itu jadi anak kos itu pasti ada ibu kos yang cerewet, yang nggak mau tanggung jawab gitu dengan keadaan kosnya. Padahal kita udah nyewa kosnya, tapi dia nggak ada gitu responnya. Ketika air mati misalnya, kita kan semua butuh air kan ya untuk untuk mandi. Mahasiswa ya, Mm-mm. perlu mandi gitu Iya. ya. Kalau nggak mandi ya gimana sih? Iya bener banget. Iya bener banget itu. Nah ketika itu air mati dan ibu kos aku nggak mau tanggung jawab, akhirnya aku numpang ke kos sebelah untuk mandi. Ya mungkin karena ini kampusnya kampus baru gitu, atau emang ketika itu ada gangguan air, jadi ibu kosnya nggak mau tahu gitu. Kata alasannya ada aja gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus berusaha sendiri gitu. Jadi menurut aku sih overallnya jadi anak kos itu harus mandiri pastinya. Nah dukanya lagi menjadi anak kos itu ketika dapat teman yang nggak pengertian atau beda karakter, jadi kita ada perselisihan gitu loh Kak Sri. Nah jadi pasti Kak Hamda juga pernah ngerasain gitu kan, Iya betul banget. pertemanan yang nggak sesuai jadinya cekcok dan akhirnya kacau dan pindah kos kayak gitu. Dan emang bener sih ketika pindah kos itu nggak enak banget karena harus angkat-angkat barang lagi, butuh biaya lagi kayak gitu kan. Itu semua duka jadi anak kos sih. Nah tapi ada juga nih dalam kos itu ada cerita horor juga nih Kak Sri. Wah, apa tuh? Boleh dong spill dong cerita horor gimana gitu. Oke, jadi aku di kos aku ya ada suara aneh gitu tiap malam. Iya kalau aku mending pindah sih. Suara apa tuh gitu? Suara apa Iya. sih? Kayaknya suara apa gitu, kayak suara misalnya kayak Orang berteriak. atau orang minta utang gitu kan serem juga Iya, kan? astagfirullah. Apalagi suara yang paling menyenangkan, suara paket. Oh iya dong, paket gitu. Itu Pak paling ditunggu-tunggu anak kos ya biasanya kalau paket. Dan langganan sih. Iya bener banget. Tapi di kos aku tuh beda. Aku nggak tahu ini suara siapa gitu atau emang suara hantu atau gimana. Aku sebenarnya nggak percaya juga sih tentang hantu-hantu gitu. Cuma karena mendengar itu aku juga jadi kadang takut gitu, kadang Merinding risih. ya, pastinya. Iya pastinya merinding karena yang aku dengar itu suara tangisan Kak Sri. Ih, mending pindah sih. Kak Hamda kayaknya udah sering pindah-pindah kos ini, makanya dikit-dikit pindah kos ini kelihatan. Aku suhu ya, Wah, beda. udah 6 semester ya. jadi Iya. tahu Udah lah. tingkatan. Beda banget. Oke, jadi di kos aku tuh dengar suara tangisan tiap malam dan sampai-sampai adik kos aku yang ngekos sama aku sekarang itu hampir ketakutan sampai-sampai untuk ke WC aja ditemenin kayak gitu. Sampai segitunya ya ketakutannya Iya. gitu. Iya, karena suaranya tuh kayak jauh dekat, suara tangisan, emang tangisan cewek kayak gitu. Di belakang kos kami emang kayak hutan, bukan kuburan, hutan aja kayak ya banyak pohon-pohon gitu. Belum banyak penduduk ya, Mbak. Iya, belum Ya. nggak banyak penduduk. Jadi kami nggak tahu siapa yang nangis tiap malam kayak gitu. Jadi aku cuma anggapnya ya udahlah mungkin suara belalang atau suara apa, tapi emang kayak suara tangisan kayak gitu. Tapi aku nggak ngambil sisi negatifnya sih. Aku cuma mikir positif biar aku nggak ketakutan juga kayak adek kosku yang apa-apa ditemenin. Tapi aku jam 3 pun bangun, kalau pikiran aku nggak kesana pasti aku berani aja sih. Selama ini juga aku nggak pernah sih ditemenin adek kos aku untuk ke WC atau kemana. Jam 3 pun bangun aku mana-mana aja gitu. Karena sekarang Kak Aulia udah jadi kakak kos, sekarang Oh, udah iya. punya adik. Iya. Karena itu sih Ya harus menurut ya, aku ya. harus jadi mandiri Iya, juga mungkin depan ya. adiknya Iya, ya. karena gitu. udah ada adik gitu, udah jadi orang terdepan Iya, gitu lah ibaratnya daripada kan. jadi orang tua lah di sana yang Iya, yang mungkin jaga iya juga adiknya. sih. Betul. Iya benar juga sih Kak Sri, Kak Hamda. Jadi kita harus jaga image juga di depan adik-adik tuh. Tapi emang aku orangnya nggak penakut sih. Di rumah pun aku udah betah sendiri, dan di pesantren ya Kak Sri lebih banyak cerita horor, cerita lebih menakutkan daripada ini. Jadi kayak aku tuh udah biasa gitu dengar-dengar kayak gini, dan aku juga pernah gitu kayak ngalamin entah didudukin di atas pundak aku oleh hantu, kayak terasa berat Ya, gitu. aku juga pernah Hmm. digituin gitu. Iya, bener. Digigit sama hantu gitu. Iya gitu. Orang bilangnya diimpit. Iya, iya bener banget.
Aku juga pernah digituin. Jadi itu sih teman-teman, sobat pendengar yang udah dengerin cerita kami tentang suka duka di kampus. Pokoknya jadi anak kos itu pastinya secara keseluruhan enak sih, biar kita mandiri juga Kak Sri gitu. Sebenarnya nih jadi anak kos tuh tidak semenakutkan itu ya. Nah, Ya, kalau dia tergantung ke pribadinya lagi sih, Iya. gimana cara dia gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya orangnya udah biasa introvert nih, mulailah menjadi seorang extrovert atau ambivert ya. Usahakan. Jadi jangan menjadi introvert sesungguhnya lagi, karena kalau di kos tuh kita perlu teman, kita perlu kawan untuk menjaga kita, memberitahu kita, seperti yang Kak Hamda bilang tadi, dia punya temannya itu sangat perhatian sama dia, sehingga makan pun diperhatikan gitu kan, belajar juga diperhatikan. Wah, Masya Allah banget ya. Terus Kak Aulia juga mengingatkan bahwa kalau di kos tuh siapkan makanan gitu, karena kadang perempuan tuh tingkat kemagerannya tuh sangat meningkat ya gitu. Apalagi itu lagi ada tuh waktu dimana kita tuh sangat-sangat mager gitu, nggak mau keluar sama sekali, maunya di kos aja, nggak mau keluar sama sekali gitu. Gojek tapi mahal, tapi males keluar. Wah gitu, ujung-ujungnya uang juga kan. Nah, jadi untuk sebagai kita ada yang mau ingin jadi anak kos atau yang sudah jadi udah mau kos juga baru berapa bulan, boleh nih jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan, jaga pola hidup yang sehat gitu. Jadi untuk kos juga sering-sering kasih kabar ke orang tua ya. Kasih kabar ke orang tua tuh sangat perlu. Jangan kita menjadi anak kos itu kita menjadi anak yang jauh dari orang tua. Walaupun kita jauh dari orang tua, usahakan kita harus dekat juga dengan orang tua. Setidaknya nelpon ya, walaupun kita jarang pulang gitu, setidaknya nelpon, bilang keadaan kita bagaimana, sejujur-jujurnya nih, bilang sama orang tua kita sejujur-jujurnya apa yang kita rasakan, apa yang diperlukan kuliah. Jangan sampai kalau misalnya kuliah minta ini, di kuliah ada keperluan ini, kita pergi jauh-jauh terus kita nggak bilang ke orang tua, kan orang tua juga yang khawatir. Nah, jadi ceritanya Kak Hamda, jadi ceritanya Kak Aulia. Nah, banyak banget pelajaran yang disampaikan oleh mereka berdua nih, sangat spesial banget ya. Hari ini kita bahas tentang suka duka anak kos. Nah, oke teman-teman, sampai sini juga bincang-bincang kita tentang anak kos nih. Boleh nanti kita undang ya Kak, teman kakak tadi yang namanya Sepni Ya, ke boleh banget, kita harus collab sih. iya, kita pengen nanya lagi gimana tentang jadi anak kos gitu kan. Boleh nih nanti diundang-undang teman-teman kakak nih, bagaimana sebagai anak mahasiswa tuh gimana gitu. Hari ini kita bahas tentang kos ya, boleh tuh minggu-minggu depan atau minggu selanjutnya kita bahas tentang mahasiswa juga, tapi yang lebih gitu, Nanti lebih aku menarik bawa lagi. circle aku sih ke Boleh sini. banget gitu. Biar anak kos yang mau kuliah nantinya kan ini bentar lagi ada bertanya ke suhu. tahun pelajaran baru kan. Apalagi nanti anak yang SMK bakal masuk kuliah lagi di tahun ini kan Kak. Nah, betul banget. jadi adik-adik yang ingin kuliah atau adik-adik yang udah ngekos gitu, banyak banget pelajaran yang harus yang disampaikan oleh Kakak Hamda tadi sama Kak Aulia. Mungkin cukup sekian dari saya, Sri Ramadhani. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.